Perlu sih, karena kan musik dangdut itu kan juga bagian budaya dari Indonesia. Iya, Bener gak sih? benar, itu benar Jangan banget. sampai tenggelam gitu. Halo teman-teman pendengar setia Ruang Bicara. Kembali lagi bersama aku Yaya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Sri. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang salah satu genre musik nih. Tapi kebanyakan bisa dibilang genre musik ini genre musik orang tua sih. Tapi siapa bilang anak muda nggak bisa dengerin musik dangdut? Tema kita hari ini adalah dangdut di kalangan anak muda. Sebuah obrolan santai tetapi bermakna tentang gimana sih musik dangdut masih punya tempat di generasi sekarang. Nah, kalau ngomongin dangdut, gak fair dong rasanya kalau kita gak langsung mewawancarai orang yang benar-benar hidup di tengah-tengah musik itu. Kita kedatangan tamu spesial nih. Dia gak cuma hidup di tengah-tengah musik itu, tetapi dia juga penikmat dangdut loh. Perkenalkan, ini dia Mbak Salma. Hai. Aduh, cantik banget nih pagi ini, fresh banget ya. Waduh, terima kasih. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Untuk kakak sendiri? Wah, aku juga baik dong. Pasti semangat banget hari ini. Oke, kalau kamu sendiri dengar kata dangdut itu gimana sih? Kayak representasi dari diri kamu tentang dangdut? Sedikit aja ya. Iya, santai aja. Kita ngobrol aja nih, kita ngalir aja kayak ngobrol biasa. Menurut aku ya, dangdut itu musik asli dari Indonesia. Apa ya? Kolaborasi, iya kolaborasi. Kolaborasi dari India, terus Melayu. Iya benar banget terus tuh. apa ya? Arab. Itu kan dangdut itu tuh ciri khas banget sama cengkok. Waduh, enak banget tuh itu cengkok. kayak mesti khas banget nggak sih? Terus suara gendangnya. Wah, mantap tuh Terus gendang. suling. Bener banget. Ciri khas banget dari dangdut. Terus juga itu kan dari dulu kan dangdut itu kan disebut kuno ya. Kayak Iya bener apa banget, gitu, kayak- bener. ya, kuno gitu. Iya sih, karena dangdut juga kan udah zaman dulu banget ya. Bener, zaman dulu. Dari mungkin zaman kita belum lahir kali ya. Mungkin tahun 1970-an. Wih, lama banget. Wah, aku belum ada tuh zaman itu tuh. Bahkan orang tua kita mungkin belum ada ya. Nah, kamu kan kayak gak mungkin dong tiba-tiba suka dangdut gitu. Pasti ada gak sih latar belakang kamu kayak suka dangdut itu awalnya tuh gimana sih? Ya, ada dong. Masa tiba-tiba suka dangdut? Iya, bener-bener banget. Apa nih kira-kira nih? Kebetulan itu orang tua aku. Orang tua aku tuh yang dari papa sendiri itu pemain gitar. Wih, keren banget, oh my god. Waduh. Terus juga mama itu kan dulunya itu zaman dulu masih apa ya, masih remaja kayak kita gitu, sering ikut nyanyi, bisa disebut penyanyi dangdut gitu loh. Berarti rata-rata musisi semua ya keluarga Iya, kamu musik ya? juga, terus nenek juga penyanyi keroncong gitu zaman Ih, dulunya. keren banget penyanyi keroncong ya. Wah, berarti kamu darahnya kental banget nih sama seni musik nih ya. Iya, makanya kan kenapa aku bisa suka dangdut itu kan kayak ya ngalir aja karena Dikenalin sejak ya, kecil berarti kan. kecil banget gitu. Wah, keren sih. Dari kecil udah dikenalin musik lagi. Iya. Kalau aku dulu kecil ngapain ya? Nah, kamu kan tumbuh di keluarga yang kayak kental banget sama musik dangdut. Ada nggak sih kayak kesan kamu kayak apa ya, mungkin pengalaman seru gitu atau ya pengalaman apa gitu pas kamu diajak kemana gitu kan, katanya kamu punya orkestra gitu ya kamu kan pasti dong kamu diajak terus pas kecil. Ada nggak sih pengalaman yang menarik gitu buat kamu? Pengalaman menarik dulu itu waktu
sering diajak kayak manggung gitu ya. Wah, ikut iya, iya. gitu. Kayak ayo ikut latihan nyanyi gitu, kayak biar pede gitu loh kan, nyanyi di depan umum kan Iya nggak sih, banyak bisa. orang bener-bener Ya, kayak masih nggak bisa beda langsung pede gitu Yes, kan. bener. Itu banget kayak penyesuaian mungkin ya. Tapi kan dangdut itu kan pasti kan anak kecil suka dangdut itu kayak gitu nggak sih? Bener banget. Nah gitu loh. Pasti kan dulu kayak anak-anak gitu kan, kayak vibes-nya itu pasti kayak sukanya tuh mungkin lagu anak-anak, Iya, lagu yang pokoknya seumuran sama mereka nggak sih? terus diajakin main dangdut apa nyanyi gitu, kayak ngisi dulu, udah sana kamu ngisi dulu kan. Dulu itu kan penyanyi itu pada ngaret gitu ya. Iya, budaya orang Indo nggak sih ngaret? Kayaknya bukan cuma penyanyi aja deh. Iya. Terus baru itu udah sana nyanyi dulu, nyanyi sebisanya gitu. Terus ya udah sih, terus akhirnya keseringan nyanyi gitu, kayak nyanyi terus gitu loh kalau ikut papa gitu. Terus habis nyanyi ya udah duduk lagi gitu, dengerin musik dangdutnya lagi gitu. Ya kemungkinan excited gak sih, kayak "Hah, anak kecil udah bisa nyanyi dangdut gitu loh." Wih, deh, keren banget sih, iya benar. Biasanya kan tadi bener yang dikatain sama Kak Yaya itu kan, anak kecil kok nyanyinya dangdut kan biasanya kan bisa nyanyi balon pada lima atau Benar-benar. apa gitu kan. Terus Iya. kayak mungkin ya excited, terus juga kayak kaget gitu loh. Iya sih, pasti pas itu tuh kayak awam banget ya. Kok Iya, bisa ada anak kecil suka sama dangdut gitu? Apalagi dia pede gitu nyanyi di depan panggung, banyak orang lagi. Iya. Biasanya kan anak kecil tuh nangis, Iya, malu gitu bener-bener. kan. Tapi kamu keren banget sih bisa nyanyi di depan umum Dulu kayak aku gitu, kayak gitu. kayak nggak punya malu gitu loh, kayak pengen banget nyanyi terus gitu loh di panggung gitu, kayak masalah itu aku tuh suka. Kalau orang suka tuh kan pengennya awan itu kayak Santai aja nggak apa-apa, pakai bahasa sebisa kamu nggak apa-apa. kayak pengen nyanyi terus, karena kan kita suka hobi gitu loh. Bener, berarti udah melekat banget ya. Separuh jiwa kamu nggak sih? Iya nggak sih? Nah, kamu kan seneng banget nih sama dangdut kan? Kamu juga dari kecil udah dikenalin dangdut, orang tua kamu juga rata-rata musisi. Pasti nggak cuma denger satu atau dua lagu dangdut aja dong. Ada nggak sih kira-kira kayak mungkin musik ya, atau judul apa gitu yang jadi favorit banget nih buat kamu? Didengerin pas lagi apa aja mungkin, atau lagi di mana aja gitu? Ada nggak sih? Kebetulan aku tuh nggak punya lagu favorit ya, kayak semua tuh masuk gitu, netral aja sih, karena ya emang suka gitu loh. Terus kalau misalnya di kuping aku, telinga aku suka ya dengerin terus gitu. Asal nyantol aja gitu ya, asal ngalir aja. gitu. Terus kayak tadi kan bilang kalau dengerin musik lagi apa aja gitu kan. Iya. Biasanya tuh kalau kita lagi siap-siap mau make up gitu kan, biasanya kan kita kayak butuh mood yang bagus gak sih? Bener banget tuh. Aku juga kalau sih misal nggak dengerin musik tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu, Duk. Iya, butuh mood yang bagus, terus kita dengerin musik kan beda-beda ya. Kayak kamu kan sukanya yang apa? Kalau aku sih kebetulan ya aku suka dangdut, cuma bukan yang suka-suka banget. Ada lah beberapa lagu yang mungkin aku ngerti, tapi aku lebih suka ke musik barat sih. Kalau kamu sendiri biasanya apa nih? Akhir-akhir ini yang sering kamu dengerin tuh apa? Kalau aku sih sering dengerin sih Bukit Berbunga yang lagi viral itu loh. Itu tuh sebenarnya tuh lagu zaman dulu ya, tapi ngetren lagi. Terus itu tuh menceritakan tentang kebahagiaan. Terus Happy gitu berarti ya. terus rindu kepada seseorang gitu. Itu lagi suka dengerin juga. Terus Salahmu Sendiri juga. Itu dari Cut Rami kayaknya, kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja ya guys. Aku sedikit lupa. Iya, aman-aman kok. Tuh guys, kalian wah harus banget dengerin tuh musiknya. Karena ya nggak mungkin dong, secara udah musik asli Indonesia masa kita nggak dengerin. Wah, parah kalau nggak dengerin itu, aduh. Terus kamu kan suka dangdut kan, tapi kayak mungkin di banyak kalangan anak muda tuh pasti ada yang ngerasa gengsi gitu kan dengerin Iya, dangdut. bener. Kamu kayak ada rasa malu gitu nggak sih sebenarnya kalau misalnya lagi kumpul gitu kan sama teman kamu bahas dangdut tuh, kayak kamu malu gitu nggak sih? Ini sih sebenarnya insecure. Aku sebenarnya insecure. Tapi tuh dikit loh, nggak banyak gitu. Kalau misalnya kita lagi
lagi kumpul sama teman-teman gitu kan. Iya. Kita tuh lagi bahas playlist lagu. Waduh, kumpulan lagu Iya. yang kita dengerin sehari-hari Iya. gitu kan. Orang-orang kan pada dengerin kan beda-beda kan musiknya. Iya. Ada yang barat, ada yang mungkin India kah atau apakah Hip gitu hop kan. DJ Iya, kan bener-bener. banyak Kan karena beda. selera musik ya beda-beda. Terus kan aku tuh punya temen itu kayak suka yang lagu barat-barat gitu loh, kayak Inggris-Inggris. Waduh, aku juga lagi. Iya nih. Kayak kalau dia tuh lagi cerita kayak lagu ini bagus loh, diceritain tentang ini gitu loh, kayak Oh iya. apa kurang mudeng gitu loh, kayak Kamu nggak ngerti gitu ya karena Nggak ngerti. mungkin dengernya sekilas gitu, Iya, mungkin bener. kayak di mana, di TikTok kah atau di beranda kamu di YouTube gitu Ya, kan. bener. Kalau aku ya pribadi kalau dengerin lagu kayak barat-barat gitu, itu tuh biasanya tuh lewat di FYP TikTok. Aku tuh mesti dengerinnya di situ. Kalau lagu kayak barat-barat gitu loh, kan biasanya tuh kalau di FYP itu kan lagunya kan banyak kan, maksudnya Iya. mancanegara gitu nggak? Iya. Mancanegara Iya. gitu ya. Nggak apa-apa. Santai aja. Tapi harusnya memang harusnya ya anak muda itu nggak malu nggak sih kalau dengerin dangdut, harusnya tuh nggak malu ya. Nih buat para kalian nih, masa kalian malu sih dengerin dangdut? Harusnya nggak usah ya kan, dangdut kan juga bagian gitu kan dari budaya kita. Bener banget. Terus juga jangan sampai tenggelam gak sih? Kayak Bener banget tuh. dangdut itu tuh sebenarnya tuh enak guys. Itu tergantung cara kita menikmati aja. Kalau misalnya kita lagi sedih tuh kayak nggak cocok gitu gak sih kalau dengerin dangdut gitu loh. Mungkin kayak tipe anak muda kita itu cocoknya mungkin kayak dangdut yang vibes-nya happy Iya. gitu kali ya, kayak asmara juga gitu kan. Bener. Pas lagi good mood, berbunga-bunga gitu nggak sih perasaannya? Bener banget. Terus juga jangan sampai tenggelam gak sih? Kayak Bener banget tuh. dangdut itu tuh sebenarnya tuh enak guys. Itu tergantung cara kita menikmati aja. Kalau misalnya kita lagi sedih tuh kayak nggak cocok gitu gak sih kalau dengerin dangdut gitu loh. Mungkin kayak tipe anak muda kita itu cocoknya mungkin kayak dangdut yang vibes-nya happy Iya. gitu kali ya, kayak asmara juga gitu kan. Bener. Pas lagi good mood, berbunga-bunga gitu nggak sih perasaannya? Terus kan kalau sekarang itu ada yang kayak mesti kalian tahu Ajeng Febria itu loh. Tahu nggak kakak? Aku tahu sih kebetulan sih. Ajeng Febria. Karena juga sering lewat juga di FYP aku. Terus sama kayak mungkin Happy Asmara itu kan juga termasuknya kan dangdut. Iya. Tapi itu maksudnya belum nggak dangdut banget gitu loh, kayak dangdut tapi nggak dangdut banget, gimana ya ngomongnya? Mungkin kayak ada mix gitu kali Iya, sama iya. musik-musik lain kayak hip hop, pop mungkin ya. Bener. Bisa kayak mungkin nyesuaiin zaman juga kali ya. Karena aku juga ngeliat dulu tuh kalau dangdut itu tuh mungkin liriknya kayak Susah ngepuitis dicerna ya. gitu sih. Iya, bener. Aku jujur kurang sek bahkan mungkin kalau dangdut zaman dulu kali Kalau ya. sekarang mah udah diganti, kayak tadi kan bilang apa sesuai dengan kita. Iya, Modern. zaman kita, zaman modern ya, iya, ada, iya. Ada yang maknanya tentang percintaan atau putus kah kan, atau jatuh cinta, terus aku lah intinya banyak gitu kan. Kalau kakak sendiri di Ajeng Febria tahunya lagunya apa? Kebetulan aku kurang tahu banyak sih. Pasti Kayak Cinta Merah Jambu. iya lagi kebetulan ya sering banget lewat tuh itu tuh Ajeng Febria yang nyanyi itu. Terus paling kalau ya artisnya sendiri paling mungkin bagian editingnya aja sih. Kalau lagunya mungkin pas perform gitu tuh jarang lewat di aku sih. Makanya mungkin aku kalau dengerin musik dangdut gitu ya, paling yang lewat itu kayak Dewi Persik, Zaskia Gotik, terus ada juga Siti Badriah. Kan lagu Cinta Merah Jambu itu kan dari Dewi Persik kan. Nah pasti aku kayak denger dari Ajeng Febria tuh kayak mungkin dia lagi nge-cover lagu aja gitu pas perform. Kayak juga sekarang lagi populer gak sih yang Niken Salindri? Tahu gak sih? Yes, yang Tongong Semo. Iya banget lagi. Itu juga sering lewat tuh di aku. Itu malah di Niken Salindri itu yang Tongong Semo itu udah sampai mancanegara nggak sih? Iya, udah dijadiin tren gak sih di TikTok? Bener. Terus kayak pandangan kamu tentang anak muda zaman sekarang. Kayak menurut kamu anak muda zaman sekarang tuh harus banget gitu gak sih dengerin dangdut kan kayak
ya mungkin statement-statement yang buruk gitu tentang dangdut gitu kan. Takutnya tuh kayak anak muda itu tuh nggak nyaman gitu sama mungkin kurang cocok kali ya sama irama atau liriknya atau apapun. Menurut kamu tuh perlu banget gak sih anak muda dengerin dangdut? Perlu sih, tapi tergantung kitanya juga. Iya. Kalau misalnya kitanya kalau udah pikiran udah kayak kampungan lah, nggak mau gitu kan kayak susah gitu nggak sih? Bener, iya sih. Kok ada ya kira-kira statement dangdut kampungan itu? Emang zaman dulu di tahun 1970 itu tuh emang dangdut itu tuh dikatain sama orang-orang tuh kampungan, dari orang-orang yang suka pop terus pop punk gitu-gitu tuh ngatain dangdut tuh emang kampungan, emang dari dulu. Berarti kayak apa ya? Mungkin deso gitu. Iya, deso. Ih, wah Kan parah sih. gara-garanya mungkin ya kendangnya itu kan suaranya kayak dut gitu-gitu loh. Iya benar. Apa sih Kayak gitu mungkin loh. irama di telinga mereka tuh mungkin kurang modern gitu ya. Apalagi tuh mungkin kalau dangdut dulu kayak dari kampung ke kampung gitu mungkin Iya, kali ya. benar. Makanya disebut jadi dangdut kampungan. Tapi ya nggak sekampungan itu juga guys. Dangdut juga bisa kok menyesuaikan zaman sekarang. Banyak juga tuh Iya, dangdut yang bisa mungkin nyantol di telinga kita kalau kita terbiasa dengerin itu. Jadi kalian harus dengerin dangdut. So guys, dengerin guys. Kalian harus banget dengerin Nggak dangdut. sekarang sih, nanti boleh kok. Iya. Nah, soal tadi nih, nyambung soal tadi ya. Kamu ada nggak sih tips buat anak muda biar mereka tuh kenal sama dangdut, biar mereka tuh rasa gengsinya tuh hilang gitu ketika mereka ngejelasin kalau aku suka dangdut nih, biar nggak ada rasa gengsi ataupun rasa kayak malu mungkin. Ada nggak sih tips dari kamu? Sering dengerin lagu dangdut. Di FYP TikTok itu sekarang udah banyak banget lagu dangdutnya. Kayak kita kalau lagi sinematik itu loh, tahu kan? Sinematik itu kan biasanya kan soundnya itu kan dangdut kan. Iya, ada sih Mesti kan banyak. anak muda itu kan dengerin juga loh. Mesti kan lewat di FYP TikTok gitu loh. Ya, berarti pembiasaan ya harusnya, berawal dari pembiasaan. Pasti coba-coba dulu lah di search mungkin guys. Kalian bisa search di TikTok itu mungkin dangdut terkini 2025. Asik, yang lagi trending itu maksudnya kan ya. Terus mungkin kayak apa ya? Kolaborasi gitu nggak sih? Kolaborasi kan sekarang juga banyak kan dangdut yang kolaborasi sama pop gitu loh. Kayak aku keinget kayak apa ya? Fish apa sih kak? Yang tarot itu loh. Oh, punya Hindia ya. Iya, yang Itu kan punyanya sekarang Baskara aku lihat itu. di TikTok itu kan itu di pop digabung sama dangdut. Gimana tuh? Maksudnya yang nyanyi tetap Fish. Iya, tapi kan ada. Tapi instrumentalnya dangdut. Kalian kalau nggak percaya lihat aja sih di TikTok kan ada. Unik ya berarti ya. Bener. Tapi enak juga sih. Berarti kayak nggak cuma asal-asalan instrumental aja berarti ya, nyesuaiin juga berarti. Terus aku juga ya beberapa kali sempet lewat sih di FYP gitu. Nggak cuma dangdut yang masakin aja, ada yang salah satu itu Bahtera Cinta. Kamu tahu nggak? Itu juga lagunya syahdu banget sih buat aku sih. Suka. Ya udah mulai suka sih. itu emang lagu Bahtera Cinta itu emang lagi viral sih. Kayak mesti kalau di setiap kondangan itu mesti ada lagu Mas request Bahtera Cinta gitu. Syahdu banget sih memang sih. Tapi boleh dong tes suara sedikit gitu. Aku juga pengen nih dengar suara kamu. Kan kamu juga dari kecil kan juga tampil kan. Tampil di beberapa panggung, gak cuma 1-2 gitu. Kamu juga pasti ngisi event-event yang udah pernah kamu tunjukin. Boleh dong tes suaranya. Nyanyi apa aja deh, boleh. Dikit aja, dikit aja mungkin. Tapi aku bukan penyanyi ya, aku cuma suka aja, penggemar. It's okay. Karena pasti kan dari awalnya penggemar nih, pasti juga tertarik mungkin dari kayak nggak cuma dengerin, pasti juga ikutan nyanyi. Apalagi pas lagi mandi tentunya kan. Kamu juga pasti karaokean gitu Iya. kan. Kalau mandi itu masuk karaokean nggak sih? Mas Yo nggak boleh.
nggak boleh dilewatin. Iya bener banget. Boleh dong tes suaranya? Ayo kan jangan malu-malu, nggak apa-apa. Pasti pemirsa juga penasaran kan gimana sih suaranya Mbak Salma ini sebagai penikmat dangdut dan juga hidupnya kayak hidup di tengah-tengah musik dangdut itu sendiri. Ayo Mbak Salma. Tapi bukan penyanyi ya guys, aku cuma penikmat aja. It's okay banget, nggak apa-apa banget. Dicoba dulu, mungkin pasti pemirsa penasaran banget sama suaranya. Apa ya lagunya ya? Coba. Cinta Merah Jambu. Boleh. Enggak. Cintaku hanya kamu. Asik, bagus banget suaranya loh. Cinta merah, merah jambu. Boleh duet gak? Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Tapi aku nggak terlalu bisa sih sebenarnya cengkok-cengkok dangdut ya. Mantap banget suaranya, sumpah. Terima kasih. Keren. Pantes aja kamu disukain sama banyak orang dari kecil. Kan udah sepede itu ya nyanyi. Emang gak punya malu aja sih. Enggak. Keren itu loh. Percaya diri. Biasanya kan orang kan susah gitu kan buat percaya diri, apalagi dari kecil. Malu-malu pasti. Iya benar. Tapi kamu kan kayak sebagai penikmat terus hidup di keluarga yang rata-rata musisi. Kamu pernah ada gak sih niatan kayak pengen terjun langsung gitu, serius di dalam dunia dangdut? Entah itu jadi musisi atau mungkin nerusin bisnis papa nih. Kalau aku sih sebenarnya tuh belum ada kepikiran buat nerusin ya, karena kan aku punya kakak juga. Mungkin kan kakakku dulu yang nerusin gitu. Kalau untuk mungkin jadi musisi adalah dulu itu pengen cita-citanya tuh pengen jadi, tahu kan, biduan. Iya, pasti ya, karena itu juga di kalangan para biduan nih. Mesti kan kalau hobi nyanyi itu kan mesti kan bisa kepikiran tuh kayak mau jadi penyanyi kah, artis kah, gitu gak sih? Iya, pasti banget punya impian kayak gitu tuh, apalagi udah dilatih mentalnya dari kecil kan. Terus dulu tuh ya itu punya cita-cita pengen jadi penyanyi dangdut, biduan, nyanyi ke panggung gitu. Tapi tuh dari papa sendiri itu Supportnya gitu gimana? gak ada. Kayak Belum mungkin. belum mungkin ya, kayak udah kamu suka dangdut aja tapi jangan nyanyi gitu loh. Kemarin jangan jadi penyanyi, jangan kerja gitu loh, jangan gitu. kerja jadi penyanyi gitu loh. Kayak ya udah kayak Sekedar hobi gitu kan ya. Bener. Kalau mau nyanyi ya udah suka-suka, kayak semisal ya kayak tadi ngisi Ya. aja dulu sambil nungguin para musisinya buat dateng gitu kan, buat nyiapin panggungnya gitu. Iya, terus kan biasanya tuh aku ingat kemarin itu kan biasanya itu kalau di Semarang itu apa ya, di masjid masjid apa ya namanya ya? Masjid Kapal, Masjid Agung. Iya kayak Masjid Agung deh. Masjid Agung. Kayak Masjid Agung. Itu kan ada lapangan gitu ya? Apa Iya. ya? Lupa. Lapangan itu kan kalau malam minggu kan itu kan ada live musik kan? Iya, ada live musik. Iya. Aku kebetulan di situ bareng keluarga aku di itu biasa kan jajan gitu, terus kayak dengerin Quality time bareng Yes. keluarga gitu. Nah, terus tuh orang itu kan lagi nyanyi kan, penyanyi itu laki-laki. Aku lagi duduk aja gitu kan, kayak tiba-tiba tuh aku ditarik. Disamperin gitu ya? Kayak, Oh. kok disamperin, padahal aku kayak diem aja main HP gitu loh, kayak tiba-tiba langsung ditarik. Wah, aura-aura bintang nih pasti kamu nggak ada sebab mungkin kalau nggak ditarik itu pasti aura kamu ketara banget sih, aura bintang. Terus tiba-tiba ditarik, terus aku suruh nyanyi di depan banyak orang kan, mesti kan kalau malam minggu kan itu kan rame kan. Iya. Terus aku ditarik suruh nyanyi bareng, kayak ya Allah, aku nggak ada persiapan, kayak habis jajan, terus kayak ngos-ngosan juga gitu loh, kayak seadanya wes, terus kayak wes penting nikmatin gitu loh, kayak Nyanyi apa sih? Kalau boleh tahu, duet apa? Jogja Istimewa. Oh. Siji-sijinya itu loh. Tahu Oh, nggak? iya pernah lewat sih. Cuma aku nggak terlalu ngedengerin sampai habis sih. Terus itu aku suruh nyanyi berdua, terus kayak laki enggak, terus aku kayak udah nggak usah, kayak aku kan capek gitu loh. Iya sih, nggak ada persiapan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ditarik maju. Tiba-tiba ditarik suruh nyanyi, kayak enggak kak, panggil lagi gitu.
Tapi reaksi penonton pasti meriah banget tuh. Kayak tepuk tangan gak sih, kan masanya tuh baru dimulai terus aku langsung ditarik gitu loh, kayak hah, terus kayak gitu loh, kayak wah gitu loh. Iya, keren sih kan. Gara-gara kan masih dimulai, baru dimulai gitu, terus habis setelah aku terus banyak orang-orang yang pada pengen nyanyi gitu-gitu loh. Oh iya, eksklusif berarti nggak sih, orang kampus sampai dijemput sendiri gitu. Terus kayak kamu lebih suka genre lagu dangdut yang mellow atau yang happy gitu sih? Tergantung mood sih. Tergantung mood. Kalau misalnya moodnya lagi pengen yang dengerin happy energik, iya energik, itu tuh kayak dengerin lagi ya tadi make up, terus Iya, lagi di mobil, get ready gitu yes. kan. Terus aku biasanya kalau di TikTok aku juga sering Buat video TikTok Iya. sambil lagunya dangdut gitu, yes, soundnya dangdut. soundnya dangdut gitu, terus kayak sinematik juga gitu. Terus kalau misalnya kalau lagi sedih ya mood dangdut itu, kalau sedih tuh nggak ada nggak sih, mesti kayak tetap bisa goyang gitu nggak sih? Oh iya, mungkin kayak bagi kamu itu vibes dangdut itu kayak seneng, cheerful Iya, gitu, seneng, happy cheerful, mood gitu iya. kan. Terus kalau misalnya maknanya sedih, putus cinta itu tuh kita tuh masih bisa joget gitu nggak sih? Kayak Iya, kayak wah ngapain sedih, Iya. jogetin aja gitu kan. kalau misalnya aku lagi sedih gitu kan, biasanya aku ya sama kayak kalian juga, kayak dengerin Bernadia kah, terus apa ya, Feby Putri gitu-gitu loh. Berarti aku dapat kesimpulan juga nih, nggak selamanya orang guys yang suka sama musik dangdut itu semuanya kuno. Mereka juga ngikutin tren musik kayak zaman sekarang, nggak cuma dangdut aja, nggak cuma dangdut zaman dulu, ya kan? Yes. Nah, udah di penghujung acara aja kita nih. Gak kerasa ya? Iya, waduh kita seru banget ngobrolin dangdut dari tadi, dari gimana kamu suka dangdut, tentang kehidupan kamu sama dangdut, selera musik anak muda zaman sekarang. Iya benar. Ada nggak sih pesan kamu buat anak-anak muda zaman sekarang biar mereka tuh tetap dengerin dangdut, biar mereka tuh belajar suka sama dangdut? Pesan kamu apa nih kira-kira buat mereka nih? Ayo, coba disampaikan. Pesan aku sih sering dengerin lagu dangdut aja sih. Tuh guys, kita tuh apa aja tuh berawal dari pembiasaan. Kalau kita nggak terbiasa, kita nggak akan mungkin menikmati sesuatu hal. Misal kayak kita kayak punya hobi gitu kan, pasti datangnya dari hal yang terbiasa kan. Bener. Terus Ya sering dengerin lagu dangdut itu, terus pokoknya dangdut tuh jangan sampai hilang gitu ya di telan zaman ya. bener. Apalagi dangdut tuh, dari awal kita udah ngomongin kalau dangdut itu bagian dari budaya Indonesia guys. So buat kalian semua tetap harus ya melestarikan budaya dangdut ini. Jangan sampai tenggelam sama zaman. Jangan sampai tenggelam sama alunan-alunan musik dari barat. Iya benar banget. Ya. Benar banget. Pokoknya kita sebagai warga Indonesia kita harus melestarikan budaya kita juga. Benar banget itu. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Buat kalian guys, jangan lupa pantengin channel YouTube kita Ilkom Unis TV. Jangan lupa juga buat subscribe, like, comment, and share video ini ya. Aku Yaya sebagai host dan teman aku Salma sebagai narasumber. Kita berdua pamit undur diri dari sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.